Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Safitri, NIM 223362, Prodi Manajemen RA 16. Dengan dosen pengampu Bapak Abdul Wahid Al-Farizi SEMM CPM, dengan mata kuliah perilaku organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi 1 sampai 7. Materi pertama ada sikap kerja dalam organisasi. Pengertian sikap kerja. Sikap kerja adalah sikap mental terhadap pekerjaan yang mencerminkan keinginan dan keterlibatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap kerja. Pertama, stres. Kedua, komunikasi. Ketiga, keadilan. Keempat, keseimbangan kerja hidup. Selanjutnya, pentingnya kepuasan kerja dalam organisasi. Pertama, meningkatkan kinerja. Yang kedua, mencegah PHK. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan. Selanjutnya, ada hubungan antara sikap dan kepuasan kerja. Yang pertama, kesesuaian dengan nilai organisasi. Yang kedua, dukungan dari atasan. Yang ketiga, komunikasi yang efektif. Materi yang kedua, konsep motivasi. Pengertian motivasi adalah internal atau eksternal yang membuat seseorang bertindak mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yang kedua ada motivasi ekstrinsik, yang ketiga ada motivasi positif. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama, ada faktor internal. Yang kedua, ada faktor eksternal. Yang ketiga, kondisi fisik dan psikologis. Materi yang ketiga, memahami kerja tim. Pengertian memahami kerja tim adalah pemahaman mengenai cara tim bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, ada langkah-langkah target capaian kerja tim. Yang pertama, apabila sebuah tim memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, pastikan semua anggota tim memahami tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, lakukan pertemuan rutin untuk mengkomunikasikan kemajuan. Selanjutnya, target capaian kerja tim yang efektif. Yang pertama, pertumbuhan. Yang kedua, strategi inovatif. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Yang keempat, efisiensi operasional. Selanjutnya, tantangan dalam memahami dan mencapai target capaian kerja. Yang pertama, komunikasi. Yang kedua, konflik peran. Yang ketiga, takut untuk gagal. Materi yang keempat, komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi dan pemahaman antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama, kondisi lingkungan. Yang kedua, gaya komunikasi. Yang ketiga, status dan kekuasaan. Selanjutnya ada bentuk komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi vertikal. Yang kedua, komunikasi horizontal. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Materi yang kelima ada kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi dan memotivasi dan memperdayakan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada pentingnya kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama, membangun visi dan strategi organisasi. Yang kedua, mempengaruhi dan menginspirasi karyawan. Yang ketiga, memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang pertama, kepribadian. Yang kedua, budaya organisasi. Yang ketiga, pengalaman. Yang keempat, tuntutan lingkungan.
Selanjutnya ada tipe kepemimpinan ada 3. Yang pertama, tipe kepemimpinan otoriter. Yang kedua, tipe kepemimpinan demokratis. Yang ketiga, tipe kepemimpinan laisis. Selanjutnya ada gaya-gaya kepemimpinan ada 2. Yang pertama ada gaya kepemimpinan transformasional. Yang kedua ada gaya kepemimpinan transaksional. Selanjutnya di sini ada tantangan dalam kepemimpinan. Yang pertama ada adaptasi perubahan. Yang kedua membangun tim yang solid. Ketiga, mengambil keputusan yang strategis. Keempat, menjaga integritas. Materi yang keenam, budaya organisasi. Pengertian budaya organisasi adalah nilai-nilai, keyakinan, dan sikap yang dianut bersama oleh seluruh anggota organisasi. Selanjutnya ada komponen budaya organisasi. Yang pertama ada nilai-nilai, yang kedua norma-norma, yang ketiga kebiasaan-kebiasaan. Selanjutnya di sini ada fungsi budaya organisasi. Yang pertama mempersatukan anggota. Yang kedua membangun keunggulan yang kompetitif. Yang ketiga membangun kinerja yang optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, teknologi dan lingkungan. Yang ketiga, sejarah dan tradisi. Yang keempat, karakteristik anggota. Dan di sini juga ada nilai-nilai inti budaya organisasi. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada inovasi, yang ketiga fokus pada pelanggan, yang keempat keunggulan tim. Selanjutnya ada karakteristik budaya organisasi yang kuat. Yang pertama, kohesif dan terpadu. Yang kedua, berorientasi pada pencapaian. Yang ketiga, responsif pada perubahan. Yang keempat, mempererat loyalitas karyawan. Selanjutnya materi yang ketujuh, komitmen organisasi. Pengertian komitmen organisasi adalah sebuah konsep yang menjelaskan kesetiaan dan dedikasi karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama, karakteristik individu, yang kedua pengalaman kerja, yang ketiga struktur organisasi. Selanjutnya di sini juga ada strategi meningkatkan komitmen organisasi. Yang pertama ada pengembangan karir, yang kedua ada penghargaan dan insentif, yang ketiga ada budaya organisasi yang positif, yang keempat ada keterlibatan karyawan.